Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di sore hari ini, dan saya percaya ya tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu, dan biarlah lewat setiap pertemuan kita, perjumpaan kita lewat pelayanan online atau sharing online seperti ini, kita mendapat berkat-berkat rohani, kita mendapatkan makanan rohani, roti hidup ya, yang mengenyangkan jiwa dan roh kita, sehingga kita tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Barang siapa makan dari roti hidup, dia tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Nah, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini yang akan saya sharekan boleh menjadi makanan rohani bagi kita yang menguatkan jiwa dan roh kita, sehingga kita tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Nah, topik sore hari ini, ya, seperti yang sudah saya posting tadi pagi menjelang siang, yaitu tips mengatasi kekecewaan. Ya, mungkin hari ini banyak di antara kita atau banyak orang yang sedang ada di dalam kekecewaan. Ya, mungkin ada yang sudah berhenti membaca Alkitab atau berhenti berdoa karena kecewa. Ya, ada juga yang mungkin sudah pesimis, tawar hati, kemudian memutuskan untuk tidak beribadah lagi. Atau mungkin ada juga yang memutuskan untuk tidak mau melayani Tuhan lagi karena kecewa. Jadi kecewa ini adalah semacam penyakit rohani atau virus rohani yang harus ditanggulangi, harus dibereskan, harus diatasi.
Ya, kalau tidak dia akan merambat kepada hal yang lain, merusak iman kita, semangat kita, ya, kesetiaan kita, menggerogoti komitmen-komitmen kita, mengalihkan perhatian kita, bahkan bisa menarik kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Jadi jangan pernah anggap biasa atau anggap remeh kekecewaan, ya, dibiarkan berlarut-larut dan tidak ditanggulangi, itu berbahaya, saudaraku, ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini dari Amsal, ya. Amsal pasal 13 ayat 12, ya. Di situ dikatakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya ulangi, ya. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya, saudaraku. Jadi, pada umumnya kekecewaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan seseorang karena ada harapan yang tidak tercapai, ya, atau ada harapan yang tidak sesuai dengan realita atau kenyataan, membuat kita menjadi kecewa. Ya, ada ekspektasi tertentu dalam hidup kita terhadap manusia atau terhadap Tuhan yang tidak terjadi, tidak terwujud, tidak tercapai, kemudian kita menjadi kecewa. Saudaraku, itu sebabnya firman Tuhan katakan harapan yang tertunda, ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan itu menyedihkan hati, ya. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan, ya, saudaraku. Jadi pada titik tertentu kekecewaan itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Bisa terjadi, tetapi kalau dibiarkan berkepanjangan, ya, itu bisa merusak kerohanian kita, jiwa kita, semangat kita. Karena itu kita harus tanggulangi, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, umumnya kita kecewa pada dua hal, ya, yaitu kecewa kepada manusia dan juga kecewa kepada Tuhan, ya. Kita pada umumnya, sekali lagi, kecewa kepada manusia atau kecewa kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita bahas yang pertama dulu, kecewa kepada manusia. Kepada siapa manusia itu, ya? Biasanya kita kecewa terhadap orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Karena semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita mengasihi seseorang, semakin kita mencintai seseorang, harapan kita itu naik. Ekspektasi kita terhadap orang itu naik, saudaraku. Nah, ketika tidak terwujud, tidak tercapai dalam orang itu sesuai yang kita harapkan, maka kita bisa menjadi kecewa. Ya. Ya, kemudian kita juga bisa kecewa terhadap orang yang kita figurkan atau yang kita kagumi. Mungkin dia tokoh rohani kah, hamba Tuhan idola kita kah, atau public figure yang kita kagumi. Nah, suatu saat dia menjadi lemah, atau dia mundur dari Tuhan, atau dia melakukan suatu kesalahan yang menurut kita seharusnya dia tidak lakukan itu, kita bisa juga menjadi kecewa. Kecewa terhadap orang yang kita kagumi, orang yang kita figurkan. Ya, berikut, ya. Atasan, kalau posisi saudara posisinya adalah atasan, bisa juga suatu saat kecewa terhadap anak buah yang mungkin tidak sesuai harapan pekerjaannya, ya, tidak sesuai ekspektasi kita dalam menunaikan job-job yang kita kasih kepada dia, bisa kecewa juga, ya. Atau sebaliknya, anak buah bisa kecewa terhadap atasan karena mungkin kewajiban-kewajibannya tidak terpenuhi dan berbagai macam alasan lainnya, ya. Atau yang berikut, saudaraku, ya, kita juga bisa kecewa terhadap situasi, keadaan. Misalnya kita sudah terhadap diri sendiri, ya, merasa sudah cukup bekerja keras, ternyata hasilnya tidak sebanding, sudah keluarkan modal yang besar, sudah cukup banting tulang, keluar keringat, investasi waktu, tenaga, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Itu bisa juga mendatangkan kekecewaan tersendiri bagi kehidupan kita, ya, saudaraku. Ya, bahkan hamba Tuhan pun bisa kecewa terhadap jemaatnya karena mungkin ekspektasi terhadap jemaat itu belum tergenapi, tercapai, ya, kemudian bisa juga menjadi kecewa. Sebaliknya, jemaat pun
bisa kecewa sama hamba Tuhan karena mereka juga mungkin punya ekspektasi terhadap hamba Tuhan itu harus seperti apa, kemudian tidak sesuai kenyataan, maka kecewa. Jadi kalau mau ngikutin kecewa itu di mana-mana bisa kecewa. Setiap saat bisa kecewa, setiap hari kita bisa kecewa ya, saudaraku. Ya, atau yang berikut ya, kita orang bisa kecewa juga terhadap orang yang dicintai, maksudnya mungkin cinta yang tidak kesampaian ya. Yang sudah didoakan lama, dinanti-nantikan lama, ternyata nggak terwujud cinta itu sampai tingkat yang selanjutnya, bisa juga menjadi kecewa, cinta yang kandas di tengah jalan. Bisa menjadi kekecewaan tersendiri ya saudaraku. Jadi banyak alasan untuk kita kecewa terhadap manusia. Yang namanya manusia, kita akan selalu temukan satu alasan untuk bisa kecewa. Karena namanya juga manusia, kecuali sudah ya malaikat ya saudaraku. Nah yang kedua saudaraku, kita bisa juga kecewa kepada Tuhan. Kapan bisa terjadi? Yaitu bila doa kita yang kita rasa sudah cukup lama berdoa kemudian tidak kunjung terjawab, ya bisa kecewa ya sama Tuhan. Ya, atau kehilangan orang yang kita kasihi dalam hidup kita, diambil dari hidup kita, orang yang kita cintai, diambil dari hidup kita, entah karena meninggalkah atau membangun hubungan pacaran kemudian terpisah lah, seperti itu ya. Ya, itu bisa juga menimbulkan kekecewaan terhadap Tuhan. Mengapa ini terjadi? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita bisa kecewa kepada manusia, bisa juga kecewa kepada Tuhan. Nah, sebagai akibatnya, kalau kita terus pelihara kekecewaan ini dan tidak diatasi saudaraku, maka dia akan berakibat seperti yang tadi saya di awal katakan, bahwa akhirnya bisa membuat kita itu jadi lemah iman, tidak mau berdoa lagi, tidak mau baca Alkitab lagi. Kalau itu terjadi antara suami istri, kasih semakin dingin, komunikasi semakin buruk, ya, semakin meruncing, harus cepat diselamatkan. Kalau itu terjadi kekecewaan antara orang tua dan anak, atau anak dan orang tua, juga hubungan semakin runcing, tidak ada keakraban, kedekatan lagi antara orang tua dan anak, dan itu kalau dibiarkan juga bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak pada suatu waktu. Atau kalau karyawan yang mulai kecewa terhadap atasan, kerjaannya mulai ogah-ogahan, tidak sepenuh hati lagi, tidak ada dedikasi lagi, pengorbanan, tidak ada lagi integritas, tidak ada lagi pengorbanan saudaraku, karena udah ada kekecewaan. Ya sama jemaat juga yang kecewa sama hamba Tuhan, ya bisa jadi malas beribadah, atau kalau yang melayani juga melayaninya mulai setengah-setengah hati, ogah-ogahan, bisa terjadi saudaraku. Ya, kalau kecewa sama Tuhan, bisa goyah iman, bisa tinggalkan Tuhan, bisa say goodbye kepada Tuhan, ya tidak berdoa dan tidak membaca firman Tuhan, bahkan bisa yang terburuk adalah meninggalkan Tuhan. Jadi kekecewaan ini kelihatan sepele, tetapi bisa berakibat yang fatal, saudaraku. Ya, nah, tapi jangan khawatir Bapak sekalian, karena ada solusinya. Dalam Tuhan ada jalan keluarnya. Dan sore hari ini saya ada di sini untuk membagikan tipsnya kepada kita. Nah, tips yang pertama untuk menjawab kekecewaan yang pertama yaitu terhadap manusia. Ya, kita baca jawabannya dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3, saya bacakan. Di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya,
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, saudaraku. Jadi, untuk mengatasi problem pertama yaitu kecewa terhadap manusia, firman Tuhan katakan, arahkan matamu kepada Kristus. Ya, di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita sedang dalam arena perlombaan iman. Kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan iman. Setiap orang sedang menjalani perlombaannya masing-masing. Setiap kita harus memastikan sampai ke garis finish, bukan hanya bisa ada di garis start. Kita harus pastikan kita sampai ke garis finish. Dan supaya bisa sampai ke garis finish, maka dikatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus yang sempurna. Ya, tokoh yang paling kita figurkan pun bisa mengecewakan. Ya, hamba Tuhan yang kita idolakan pun suatu saat bisa mengecewakan kita. Orang yang kita cintai yang sudah mungkin invest waktu, tenaga, uang pun bisa mengecewakan kita. Ya, banyak kekecewaan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi dikatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kemudian dikatakan bahwa Yesus itu adalah teladan kita. Dia menanggung segala bantahan dari orang-orang berdosa itu. Ya, saudaraku. Ya, dia ditolak. Yesus punya banyak alasan untuk bisa kecewa. Disangkal oleh muridnya yang bersemangat namanya Petrus. Dikhianati oleh murid sendiri namanya Yudas Iskariot. Ya, saudaraku, ditinggalkan oleh Bapa. Eli, Eli lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus sangat punya alasan untuk kecewa. Tetapi Yesus tidak memilih untuk kecewa. Melainkan dia dikatakan bahwa dia begitu tabah menghadapi segala situasi itu. Ya, sampai dia bisa menang di kayu salib dan bangkit kembali. Dan firman Tuhan katakan, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang menjadi figur, contoh, dan teladan kita, supaya kamu jangan menjadi lemah, kecewa, dan putus asa. Ya, jadi untuk mengatasi kekecewaan pertama, pandang Yesus yang sempurna. Semakin kita melihat manusia, akan semakin besar kemungkinan peluang untuk kita menjadi kecewa. Tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Kristus yang sempurna itu. Maka kekecewaan kita akan Tuhan atasi. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan yang kecewa sama Tuhan? Ya, saudaraku. Nah, bila kita kecewa sama Tuhan, saudaraku, maka kita perlu baca ayat yang berikut di dalam Habakuk pasal 3. Ayat yang sudah cukup terkenal juga. Ayat 17 sampai 18 dan 19. Ya, 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau saudara atau kita sedang ada dalam posisi kecewa sama Tuhan, karena mungkin ada doa yang tertunda yang belum kunjung menjadi jawaban dalam kehidupan kita, saudaraku, maka ingat firman Tuhan ini. Ingat, harus ada kata sekalipun. Ya, lewat situasi yang kita hadapi yang membuat kita kecewa itu, sebenarnya Tuhan ingin membawa kita level up. Naik level dalam pengenalan akan Allah, supaya kita sampai kepada Kristen walaupun, Kristen sekalipun. Kalau kita perhatikan tadi, ada 2 kali dikatakan sekalipun, sekalipun. Sekalipun apa? Pohon ara tidak berbunga. Ini semua isinya ayat 17 itu mengecewakan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan. Ya, ini bangkrut nih.
kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada, bangkrut. Ini bangkrut nih. Tetapi ada kata sekalipun, walaupun, karena orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menerima yang baik-baik. Orang Kristen tidak dilatih untuk instan, mudah, dan mudah. Tetapi orang Kristen Tuhan membawa untuk level up. Sekalipun mengecewakan semua yang kukerjakan. Ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allahku yang menyelamatkan aku. Wow, kalau saudara bisa sampai ke level ini, walaupun, sekalipun, namun, maka saudara sudah naik satu level dari kekristenan yang standar, yang umum dan biasa. Saudara sedang tiba di suatu tangga kedewasaan tertentu di dalam pengenalan akan Allah. Dan itulah alasannya kenapa ada penundaan dalam hidup kita. Ada yang ditahan dan tidak sesuai dengan waktu kita. Cara Tuhan menjawab kita. Supaya Tuhan membawa kita ke level kekristenan yang baru. Yaitu level kekristenan sekalipun, walaupun, namun. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa doa mereka? Sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, ketahuilah Tuhan Raja bahwa kami sekali-kali tidak akan menyembah patung berhala. Ini Kristen walaupun, Kristen sekalipun. Ya, saudaraku. Ketika Daud, ketika Ayub kehilangan segala sesuatu, istrinya berkata apa? Kutukilah Tuhan Allahmu dan tinggalkanlah dia. Apa kata Ayub? Masa kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan? Giliran sesuatu yang buruk terjadi, kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa mengucap syukur. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi, lewat semua peristiwa itu, sebenarnya Tuhan ingin menaikkan level iman kita. Sampai kepada Habakuk 3 ayat 17-18. Kristen sekalipun, walaupun, Kristen namun. Aku boleh lemah, namun. Aku boleh belum melihat jawaban doa, namun aku tetap percaya. Boleh kehilangan apapun dalam hidupku, namun Engkau tetap Allahku. Wah, kalau kita sampai titik sini, ada level pengenalan yang baru akan Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, kaki yang kuat. Supaya apa? Supaya berjejak di bukit-bukit. Ya, sering sekali Tuhan kadang-kadang bawa kita ke bukit berbatu untuk menguatkan kaki-kaki kita, menguatkan tangan kita, menguatkan otot-otot kerohanian kita. Ya, haleluya. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita perlu mengerti Bapak Ibu Saudaraku bahwa waktu Tuhan sering sekali berbeda dengan waktu kita. Jadi dalam hidup ini ketika kita berdoa, kita harus menyelaraskan waktu kita dan waktu Tuhan, timing kita dengan timing Tuhan. Cara Tuhan menjawab kita juga sering sekali tak terduga, tidak seperti cara kita berpikir atau yang kita bayangkan. Karena itu kita ketika berdoa juga serahkan biar cara Tuhan yang terbaik itu yang terjadi. Ya, kadang-kadang kita butuh instan dan cepat. Tetapi Tuhan ingin jadikan kita intan dan bukan instan, ya. Kita mentalnya instan, Tuhan ingin bangun intan dalam kehidupan kita. Kita sering sekali fokus pada hasil dan target. Tuhan fokus kepada cara dan proses. Jadi kadang-kadang tidak matching. Makanya kita yang harus belajar menyelaraskan kehidupan kita dengan jalan pikiran Tuhan dan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah kecewa kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, Yesus mengingatkan murid-muridnya dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 bahwa akan ada banyak orang yang mengucilkan kita, membenci kita karena nama Yesus, karena keimanan, keyakinan kita. Tetapi Yesus berpesan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1, semuanya kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Haleluya.
Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berdoa pada sore hari ini bila Roh Kudus menjamah kita semua dan melepaskan kita dari segala kekecewaan terhadap manusia ataupun terhadap Tuhan. Baik, kalau Bapak Ibu belum pernah mengundang Yesus secara pribadi dalam hidup saudara untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mari saya akan berdoa bagi saudara. Kemudian yang kedua, saya juga akan berdoa bagi saudara sekalian yang mungkin dalam kondisi sedang kecewa terhadap seseorang manusia ataupun kecewa sama Tuhan. Saya akan berdoa di bagian terakhir. Saya berdoa dulu untuk yang mau menerima Yesus dalam hati. Ikuti doa saya dan bersuara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, sore hari ini saya menyadari saya orang berdosa. Tanpa Yesus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, aku bukan siapa-siapa. Karena itu sore hari ini, saya membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus. Silakan masuk dalam hatiku, tinggal dalam hidupku, ubah hidupku. Jadikan aku ciptaan yang baru. Biarlah yang lama berlalu, yang baru datang dan tercipta atas hidupku. Aku serahkan hidupku, Engkaulah Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku, Allahku, dan Bapakku dalam hidupku. Dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku, jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki, aku menjadi anak-Mu dan Engkau menjadi Bapakku. Aku terima pengampunan dosa dan hidup kekal, oleh karena darah-Mu, salib-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu. Itulah jaminan keselamatan dan hidup kekal bagiku. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Yang kedua, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang menyimpan kekecewaan sampai detik ini terhadap seseorang ataupun terhadap Tuhan, mari angkat tangan saudara ke arah kamera. Dan saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian supaya saudara dibebaskan dari kekecewaan. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi saudara-saudaraku pada sore hari yang menonton live ataupun yang akan menonton, yang sedang mengalami kekecewaan yang begitu dalam terhadap seseorang atau bahkan terhadap Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, lepaskanlah mereka dari kekecewaan yang membuat mereka mungkin telah berhenti berdoa, telah berhenti membaca Alkitab, atau memutuskan untuk tidak melayani Tuhan atau tidak mengikuti Tuhan lagi. Lepaskanlah mereka dari kekecewaan mereka dalam nama Yesus. Beri hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, dan biarlah mereka mengarahkan mata mereka kepada Yesus Kristus yang sempurna, supaya mereka tidak menjadi lemah, putus asa, dan menjadi kecewa. Aku berdoa bahwa mereka kepada level yang berikut dalam pengenalan akan Allah, yaitu Kristen sekalipun, Kristen walaupun, Kristen namun. Biarlah Habakuk pasal 3 terjadi atas mereka, sekalipun semuanya mengecewakan. Namun aku akan beria-ria di dalam Allahku yang menyelamatkan aku. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan menjamah kita semuanya. Hubungi kami bila saudara membutuhkan konseling atau dukungan doa. Kami akan meluangkan waktu untuk berdoa dan mendengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini membangun kita semua menjadi pedoman, pegangan untuk kita menanggulangi setiap kekecewaan dan berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.